Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela Jessica Tulandi, NIM H0511711005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Analisis Data pada 2 faktorial rancangan acak lengkap dengan metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif. Dengan pembimbing utama Bapak Dr. Andes Raupong MSI, pembimbing pertama Ibu Dr. Anda Nasra Sirajak MSI, serta penguji Bapak Andi Kresnajaya SIMSI dan Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SIMSI. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Rancangan faktorial merupakan suatu percobaan yang dilakukan secara bersamaan dari 2 atau lebih percobaan-percobaan tunggal. Rancangan faktorial semua kemungkinan yang mempengaruhi suatu faktor juga diselidiki pada tingkat faktor lainnya. Rancangan faktorial mengacu pada penyusunan suatu perlakuan yang akan disusun tetapi tidak menyatakan cara penempatan perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan. Tujuan dari rancangan faktorial adalah melihat interaksi antara faktor yang dicobakan. Rancangan faktorial dengan 2 faktor sering ditemukan dalam percobaan multilokasi. Percobaan multilokasi berperan untuk mengkaji pengaruh interaksi, genotip, dan lingkungan. Sumerta Jaya 2007 mengatakan bahwa pada percobaan ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai genotip pada berbagai kondisi lingkungan seperti tempat, tahun tanam, dan lain sebagainya. Dan Idris 2015 juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu percobaan bergantung pada 2 faktor, yaitu ketepatan dugaan hasil yang berkaitan dengan keakuratan percobaan dan ketepatan dugaan pengaruh lingkungan pada lokasi yang berkaitan dengan kemampuan peramalan lingkungan baru. Faktor yang digunakan dalam percobaan ini adalah faktor genotip dan lingkungan. Genotip berhubungan dengan susunan genetik pada suatu individu. Analisis statistika yang biasanya digunakan pada percobaan multilokasi adalah analisis variansi dan analisis komponen utama. Namun penggunaan kedua metode ini kurang efektif dalam menganalisis struktur data yang kompleks. Oleh karena itu diperlukan pendekatan lain untuk memperoleh gambaran secara luas dari struktur data faktorial atau pola hubungan antara lingkungan dan genotip yang disebut metode efek utama aditif dan interaksi multiplikatif. Gauss dan Sobel tahun 1996 mengatakan bahwa metode efek utama aditif dan interaksi multiplikatif adalah gabungan analisis varian untuk efek utama genotip dan lingkungan dengan analisis komponen utama dari interaksi, genotip, dan lingkungan. Metode efek utama aditif dan interaksi multiplikatif sering disebut dengan metode AMI. Metode AMI sangat efektif menjelaskan interaksi genotip dengan lingkungan. Dalam perkembangannya, metode AMI dapat diterapkan pada model campuran, di mana lokasi diasumsikan sebagai faktor acak untuk menguji pengaruh interaksi dan analisis komponen utama untuk menguraikan pengaruh interaksi, yang disebut dengan metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama, pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori yang mendukung penelitian ini. Dan yang ketiga, metodologi penelitian yang mencakup sumber data, variabel penelitian, metode analisis, dan diagram alir. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana analisis data pada rancangan faktorial menggunakan metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif atau MIXAMI. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi antara genotip dan lingkungan menggunakan metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh dan menginterpretasikan data pada rancangan faktorial, rancangan acak lengkap menggunakan metode MIXAMI. Dan yang kedua, memperoleh pengaruh interaksi antara genotip dan lingkungan pada analisis data rancangan faktorial, rancangan acak lengkap menggunakan metode MIXAMI. Batasan masalah pada penelitian ini adalah menguraikan pengaruh interaksi genotip dan lokasi dengan asumsi bahwa lokasi bersifat acak. Maka pembahasan dibatasi pada penggunaan rancangan 2 faktorial rancangan acak lengkap menggunakan metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif atau MIXAMI. Yang kedua, tinjauan pustaka. Berikut ini adalah teori-teori yang mendukung penelitian. Yang pertama, rancangan acak lengkap terdiri atas model linear, pengujian hipotesis, estimasi parameter penduga rancangan faktorial rancangan acak lengkap, dan penguraian jumlah kuadrat. Yang kedua, metode efek utama aditif dan interaksi multiplikatif atau AMI. Yang ketiga, metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif.
yang terdiri atas nilai agent dan vektor agent, analisis komponen utama, penguraian bilinear pengaruh interaksi, penguraian derajat kebebasan, analisis ragam mix AMI, dan komposisi nilai singular, penentuan banyaknya komponen AMI, dan nilai komponen AMI. Dan yang terakhir, analisis biplot. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data faktorial rancangan acak lengkap yang diperoleh dari Jurnal Penelitian Suharti dan Ramayanti S. pada tahun 2007 dengan judul Pengaruh Berbagai Jenis Material Bokasi sebagai Media Pembibitan Melina dengan pengulangan sebanyak 2 kali. Variabel penelitian yang digunakan terdiri atas 2 faktor. Yang pertama, faktor A merupakan jenis material bokasi terdiri atas 3 taraf, A1 bokasi jerami, A2 bokasi sekam, A3 bokasi kirinyo. Dan faktor B merupakan persentase bokasi terdiri atas 3 taraf, B1 bokasi 20%, B2 bokasi 40%, dan B3 bokasi 60%. Selanjutnya, metode analisis akan dijelaskan pada diagram alir sebagai berikut. Yang pertama, mentabulasikan data ke dalam bentuk tabulasi rancangan acak lengkap pola faktorial. Yang kedua, melakukan uji asumsi analisis ragam. Apabila dalam uji asumsi ragam ini tidak terpenuhi, maka akan dilakukan transformasi data. Apabila uji asumsi ini terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke analisis ragam rancangan acak lengkap. Menghitung nilai analisis ragam untuk melihat pengaruh kedua komponen utama serta pengaruh interaksinya. Kemudian dilanjutkan pada metode mix AMI, di antaranya pemodelan bilinear mix AMI terhadap pengaruh interaksinya. Dengan demikian akan diperoleh nilai singular untuk mempertimbangkan banyaknya komponen untuk model mix AMI. Selanjutnya, pembentukan analisis ragam dengan model mix AMI. Berdasarkan nilai komponen yang diperoleh, akan dilihat besarnya kontribusi masing-masing komponen penyusun model. Berdasarkan kontribusi keragaman tersebut, akan diperoleh AMI 1, AMI 2, dan seterusnya. Selanjutnya, interpretasi hasil mix AMI dengan biplot, dan penelitian selesai. Berikut ini adalah referensi dari tugas akhir saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.